Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rifa Dianisa Yuseliani dari kelas 2 D 4TC akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester praktek sistem telekomunikasi. Yang soal yang pertama itu menjelaskan perbedaan sistem telekomunikasi analog dan sistem telekomunikasi digital. Disebut sebagai sistem telekomunikasi analog karena pada saat kita mengirimkan informasi yang kita kirimkan itu berbentuk analog atau kontinu. Disebut sistem telekomunikasi digital karena sinyal yang dibangkitkan dalam bentuk digital. Perbedaan paling mendasar dari analog dan digital adalah pada bentuk gelombang sinyal masing-masing. Sinyal analog mempunyai bentuk sinus atau setengah lingkaran, sedangkan sinyal digital mempunyai bentuk gelombang, persegi atau kotak. Kelemahan dari sistem telekomunikasi analog yaitu sangat rentan terhadap noise. Soal yang kedua itu menjelaskan kenapa penerimaan sinyal digital lebih baik dibanding sistem telekomunikasi analog, atau sinyal digital lebih kebal terhadap noise dibanding sinyal analog. Baik, akan saya jelaskan dulu. Ketika kita mengirimkan sinyal analog, dikirimkan dalam sistem on-wire, misalkan dengan sinyal sinus, maka selama ditransmisikan, sinyal mengalami redaman dan amplitudenya akan berkurang. Jadi pada umumnya, sinyal yang akan kita kirimkan akan tercampur dengan noise, sehingga saat sinyal sampai di redaman, maka sinyal akan mengalami gangguan noise. Menyebabkan sinyal yang diterima oleh penerima pun mengandung noise. Ini merupakan kelemahan dari sistem telekomunikasi analog. Bagaimana dengan sinyal digital? Sinyal yang dikirimkan juga akan mengalami redaman dan juga akan mengalami noise. Pada sinyal digital, fisiknya merupakan sinyal analog yang pastinya akan terkena redaman dan juga akan terkena noise, tetapi informasi bit yang dibawanya tetap bisa kita kenali. Selagi bit tidak berubah, maka sampel akan tetap sama. Mungkin terjadi apabila di satu titik sinyal tidak dapat dikenali, maka pada sistem telekomunikasi digital kita bisa menambahkan repeater. Repeater yaitu berfungsi agar sinyal dikenali dan dibangkitkan ulang, maka sinyal dikirimkan kembali walau sampai di penerima akan terkena noise kembali, tetapi bedanya pada sistem telekomunikasi analog, sinyal yang diterima yang mengandung noise akan diproses menjadi sinyal informasi, sementara pada sistem telekomunikasi digital, walaupun sinyal yang diterima mengalami noise, kita cukup mengambil bitnya saja, kemudian dikembalikan lagi ke sampel analognya. Selagi bit tidak terjadi kesalahan, maka sampel yang dikirimkan dan yang diterima persis sama dalam artian tidak mengandung noise. Soal yang ketiga itu menjelaskan tahapan konversi analog ke digital. Untuk mengubah sinyal analog ke digital diperlukan 3 tahapan, yaitu pertama itu sampling. Sampling itu proses mengubah representasi sinyal yang tadinya berupa sinyal kontinu menjadi sinyal diskret. Dapat juga diibaratkan sebagai sebuah saklar on atau off yang membuka dan menutup setiap periode tertentu. Yang kedua itu kuantisasi. Kuantisasi yaitu tahap pembulatan nilai sinyal ke nilai paket terdekat. Misalnya, nilai sinyal berada di antara 0,5 dengan min 0,5. Jika dilihat sinyal tersebut ternyata lebih dekat dengan nilai 0,5, maka sinyal tersebut akan dikuantisasi menjadi 0,5. Yang ketiga itu encoding. Encoding merupakan proses mengubah dari sinyal diskret telah dinyatakan dalam level tertentu dalam angka biner 0 dan 1. Soal yang keempat yaitu menjelaskan pengertian sampling, syarat frekuensi sampling, dan menjelaskan apa itu aliasing. Baik, sampling merupakan proses untuk mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskret. Untuk syarat frekuensi sampling yaitu frekuensi sampling harus 2 kali lebih besar dari frekuensi sinyal informasi yang akan disampling. Selanjutnya, aliasing adalah peristiwa penumpukan frekuensi pada spektrumnya yang telah dicuplik sehingga terjadi kerusakan pada informasi dalam sinyal informasi. Hal ini dapat dilihat pada data percobaan praktek mengenai ADC atau Analog Digital Converter. Pada praktikum kedua adalah proses sampling dengan sinyal analog, di mana kita ingin menampilkan sebuah sinyal sinus dan disampling menggunakan 11 sampel dari 0 sampai 10. Pada figur 1 ditampilkan proses sampling dengan waktu dalam detik. Dapat kita lihat pada gambar bintang yang pertama adalah 1 dikali TS atau titik sampel. Bintang yang kedua adalah 2 dikali TS dan seterusnya. Sedangkan pada figur 2 ditampilkan proses sampling dengan waktu dalam N. Dari simbol bintang itu adalah sampel 0 sampai dengan sampel 10. Hal ini dapat dilihat pada data percobaan sebagai berikut.
Pada praktikum ketiga mengenai kecepatan sampling, pada teori kita sudah tahu bahwa frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi maksimum sinyal yang akan disampling. Pada percobaan pertama, kita mencoba menggunakan frekuensi sampling 1000 atau 1000 kali dalam 1 detik. Kita mencoba menampilkan gambar sinyal dengan frekuensi 100 Hz sampai 900 Hz. Pada saat frekuensi 500 Hz, tidak ada bunyi audio karena frekuensi 500 Hz ketika disampling dengan frekuensi 1000 Hz ternyata hasilnya persis sama dengan frekuensi 0 Hz. Hal ini disebut dengan aliasing. Pada frekuensi 1000, maka pada saat frekuensi 0 dan 500 Hz akan menghasilkan frekuensi sampling yang sama. Pada frekuensi 900 Hz, sama persis frekuensi samplingnya dengan frekuensi 100 Hz. Itu karena di awal sudah dijelaskan bahwa frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi maksimum sinyal yang akan disampling. Sedangkan pada kondisi ini, frekuensi sampling yang digunakan hanya 1000 Hz. Hal tersebut akan mengakibatkan sulitnya menerjemahkan sinyal yang digunakan karena kedua sinyal berhimpit. Pada percobaan kedua, kita menggunakan frekuensi sampling 8000 Hz. Sinyal maksimum yang dapat kita sampling hanya 4000 Hz. Pada saat diinputkan sinyal dengan frekuensi 5000 Hz, ternyata sinyal tersebut akan sama samplingnya dengan 3000 Hz. Karena sinyal maksimum yang dapat kita sampling hanya 4000 Hz. Itulah mengapa kedua sinyal tersebut akan berdempet dan sangat mengganggu pada sistem transmisi. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Soal yang kelima yaitu menjelaskan pengertian kuantisasi dan kenapa perlu kuantisasi. Setelah kita ketahui sebelumnya, kuantisasi yaitu tahap pembulatan nilai sinyal ke nilai paket terdekat. Dapat dilihat pada gambar praktek yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar sebelumnya, pada figur 1 ditampilkan 3 buah sinyal dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda-beda. Jika sistem harus mengkodekan sinyal sampel yang munculnya dengan nilai yang selalu berubah, maka akan sulit melakukan pengkodean karena sampel hanya sangat besar atau bitnya sangat besar. Sehingga pada proses PCM atau ADC bukan nilai sampel yang dikirimkan tetapi nilai kuantisasi. Pada figur 2 ditampilkan sebuah sinyal suara dengan berfluktuasi sinyal suara, maka nilai sampel bisa jatuh di mana saja, sehingga menghasilkan jumlah nilai yang banyak yang akan menghasilkan jumlah bit yang sangat banyak sekali. Itulah mengapa kuantisasi itu dibutuhkan, karena kita pun tidak bisa memperkirakan nilai sampel yang akan digunakan. Pada figur 2 ini merupakan hasil kuantisasi dari sinyal yang pertama, di mana ketiga sinyal kontinu dan sinyal diskritnya dijumlahkan dan menghasilkan 11 sampel. Soal selanjutnya, soal yang ke-6, menjelaskan pengertian compounding dan kenapa perlu compounding. Compounding adalah proses compressing dan expanding, di mana compounded system merupakan amplitudo yang lebih besar dari amplitudo sinyal input analog dikompres, yang berarti dikuatkan lebih sedikit dibanding amplitudo yang lemah pada proses transmisi. Kemudian di-expanded atau dikembalikan lagi ke bentuk asli yang berarti dikuatkan lebih banyak dibanding amplitudo yang lebih rendah pada penerima. Berarti istilah compounding adalah menambah dynamic range dari sinyal. Dynamic range merupakan perbandingan antara amplitudo maksimum dengan amplitudo minimum. Kenapa perlu dilakukannya compounding? Agar tidak terjadinya distorsi. Hal ini dapat dilihat pada praktikum mengenai compounding data percobaan kedua. Percobaan kedua merupakan tahapan compressing. Pada figur 1 merupakan sinyal informasi asli. Kemudian pada figur 2 sinyal decompressing atau dikuatkan yang amplitudonya lemah. Kemudian naik pada sinyal yang berwarna biru. Selanjutnya pada figur 3 sinyal hasil compressing akan diproses pada kuantisasi dan diterjemahkan ke dalam bentuk bit, kemudian sampai di penerima. Lalu pada figur 4 sinyal yang sampai pada penerimaan yaitu hasil kuantisasi yang akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk analog. Selanjutnya akan di-expand atau dikembalikan pada bentuk sinyal semula,
sehingga sinyal tidak akan terkena distorsi seperti sinyal yang berwarna merah. Lalu pada figur 5 menampilkan spektrum dari figur 4 yang tidak terjadi laginya distorsi. Hal ini dapat dilihat pada gambar sinyal berikut sebagai pembuktian. Selanjutnya, soal nomor 7 yaitu menjelaskan perbedaan penerimaan sinyal dengan compending dan tanpa compending untuk sinyal yang lemah atau mendekati satu level kuantisasi. Baik, semakin lemah amplitudo mendekati suatu level kuantisasi, maka sampel sinyal akan dikuantisasi ke nilai yang sama, sehingga akan menyebabkan terjadinya distorsi. Maka dilakukanlah compending dengan proses sinyal asli akan decompressing yang menyebabkan terangkatnya sinyal dari amplitudo yang lemah agar tidak lagi berada di bawah satu level kuantisasi, maka tidak akan terjadinya distorsi dan disampaikan kepada penerima dengan bentuk sinyal yang asli atau disebut dengan compending. Yang dikompres merupakan dynamic range di mana perbandingan amplitudo maksimum dengan amplitudo minimum. Dapat dilihat pada lampiran gambar berikut. Jelas perbedaan penerimaan sinyal yang tidak dikompending dengan sinyal yang dikompending. Soal ke-8 yaitu menjelaskan perbedaan sistem modulasi digital ASK, FSK, dan PSK. Yang pertama, ASK amplitude shifting adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Dalam sistem modulasi ASK, simbol binar 1 direpresentasikan dengan suatu ketinggian amplitudo tertentu pada gelombang pembawanya. Jika sinyal berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka sinyal 0 yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, munculnya frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital. Dapat dilihat pada gambar berikut, dilihat dari praktikum yang telah dilakukan. Dilihat dari praktikum yang telah dilakukan, pada figur 1 terdapat 3 gambar sinyal dengan domain waktu. Gambar 1 merupakan sinyal persegi sebagai sinyal informasi yang terdiri dari beberapa binar. Pada figur 2 terdapat spektrum frekuensi dengan banyak sideband karena sinyal persegi merupakan sinyal kompleks yang terdiri dari beberapa sinyal dengan frekuensi berbeda. Gambar 2 pada figur 1 terdapat sinyal carrier dengan amplitudo maksimum dan pada figur 2 merupakan spektrum dari sinyal carrier. Pada gambar 3 figur 1 ditampilkan modulasi ASK di mana gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan sinyal informasi digitalnya. Selanjutnya, frekuensi shifting atau FSK adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dalam sistem modulasi FSK, maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah sinyal sinusoida yang berbeda besar frekuensinya. Dapat dilihat pada gambar sinyal berikut. Mengenai modulasi FSK, di mana kita menggunakan dua buah frekuensi, yaitu frekuensi space dan frekuensi maksimum, agar mendapatkan amplitudo 1 volt atau 0 volt. Pada figur 1 terlihat 3 buah sinyal, di mana gambar 1 adalah sinyal informasi digital berupa sinyal persegi. Gambar 2 adalah sinyal carrier atau pembawa. Gambar 3 adalah sinyal termodulasi FSK, di mana sinyal informasi digital tadi ditransmisikan melalui perubahan frekuensi diskrit dari sinyal pembawa. Pada figur 2 ditampilkan spektrum frekuensi dari masing-masing sinyal tersebut. Gambar 1 adalah spektrum frekuensi dari sinyal persegi di mana terlihat banyak frekuensi karena sinyal persegi adalah sinyal kompleks yang terdiri dari beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda-beda. Gambar 2 adalah spektrum frekuensi dari sinyal carrier dengan amplitudo maksimal 1 volt. Sedangkan gambar 3 adalah spektrum frekuensi dari sinyal termodulasi.
Lalu pada figur 3 itu adalah menampilkan kembali spektrum frekuensi dari sinyal termodulasi FSK agar lebih jelas FSK di mana delta F-nya berada antara frekuensi pembawa dengan frekuensi space dan frekuensi pembawa dengan frekuensi maksimum dari sinyal. Selanjutnya, Passive Keying atau PSK merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasinya menggunakan cara penggeseran fasa. Pada sistem modulasi passive keying atau PSK, sinyal gelombang pembawa sinusoida dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal binar 1 dan 0, tetapi untuk sinyal 0, fasa gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk membahas lebih lanjut mengenai PSK akan dibahas pada soal nomor 9. Selanjutnya, soal nomor 9 menjelaskan perbedaan modulasi BPSK dan QPSK dan apa pengaruhnya terhadap kecepatan transfer data. Pada praktikum yang telah dilakukan, pada praktikum yang pertama adalah modulasi BPSK. Pada figur 1 ditampilkan 3 buah gambar sinyal dalam domain waktu. Gambar 1 adalah sinyal informasi digital berupa sinyal persegi yang mempunyai bit 0 dan 1. Bit 0 ketika amplitudo min 1 dan 1 adalah ketika amplitudo 1. Pada gambar 3 adalah modulasi BPSK, di mana untuk setiap perubahan bit pada sinyal informasi, maka fasa akan berubah. Jadi dengan modulasi BPSK, output modulator akan di-switch ke kedua kondisi, yaitu sinyal yang sefasa atau berbeda fasa dengan sinyal carrier dari osilator sejauh 180 derajat. Pada figur 2 ditampilkan spektrum frekuensi dari ketiga sinyal tersebut. Gambar 1 adalah spektrum frekuensi dari sinyal informasi digital berupa sinyal persegi yang terdiri dari beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda-beda, atau disebut juga dengan sinyal kompleks. Gambar 2 adalah gambar spektrum frekuensi dari sinyal pembawa atau carrier, dan gambar 3 adalah sinyal modulasi BPSK, di mana perubahan amplitudo dan frekuensi sesuai dengan perubahan bit pada sinyal informasi digital. Pada figur 3 ditampilkan spektrum frekuensi modulasi BPSK. Pada praktikum yang kedua masih membahas BPSK dengan berubah nilai frekuensinya saja. Dinaikkan ke frekuensi yang lebih tinggi karena persamaan BPSK ini sama dengan persamaan modulasi FM dan PM, di mana fasanya saja yang kita ubah-ubah sejauh 180 derajat. Frekuensinya diubah untuk lebih melihat lebih jelas bandwidth-nya, di mana frekuensi carrier jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi. Pada figur 2 dapat kita lihat spektrum PSK itu sama dengan spektrum FM. Untuk gambar hasil praktikum dapat dilihat pada gambar berikut. Pada praktikum selanjutnya mengenai modulasi QPSK. Pada figur 1 terlihat 3 buah gambar. Sinyal input dibagi kedua kanal, yaitu kanal I dan kanal Q, sehingga kecepatan input pada kanal I dan kanal Q menjadi setengah kali atau FB/2 atau setengah dari kecepatan output. Gambar 1 adalah bit input FB, di mana kita mendapatkan 4 kombinasi bit, yaitu 10, 01, 11, dan 00. Gambar 2 adalah bit kanal I, di mana pada saat bit 1 maka bit kanal I juga 1, tetapi memiliki durasi 2 kali lipat lebih lambat dari durasi bit input. Gambar 3 adalah bit kanal Q, di mana pada saat bit 1 maka kanal Q mempunyai bit 0 dengan durasi lebih lambat 2 kali lipat dari bit input. Pada figur 2 ada output modulator kanal I. Pada figur 2 merupakan output modulator kanal I dan kanal Q. Pada output modulator kanal I, ketika input 0, maka outputnya akan menjadi min sin omega CT saat satu keluarannya adalah sin omega CT. Pada output modulator kanal Q, ketika input 1, maka outputnya cos omega CT, dan saat 0 outputnya adalah cos dalam kurung omega CT ditambah 90, dan seterusnya. Outputnya dijumlahkan secara linear samar, maka didapatkan output modulasi PSK seperti yang tampil pada figur 3. Gambar 3 merupakan penjumlahan dari output modulator kanal I dan kanal Q. Lalu pada figur 4 ditampilkan
spektrum frekuensi dari 3 buah sinyal, di mana gambar 1 adalah spektrum frekuensi sinyal informasi digital, gambar 2 adalah spektrum frekuensi dari sinyal carrier atau pembawa, dan gambar 3 adalah spektrum frekuensi dari modulasi QPSK. Dan pada figur 5 ditampilkan kembali spektrum frekuensi dari modulasi QPSK untuk melihat gambar sinyal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor 10 yaitu menjelaskan multiplex FDM dengan modulasi digital. Kita sudah tahu bahwa modulasi digital adalah proses modulasi di mana sinyal informasi merupakan informasi dalam bentuk digital atau diskrit yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk bit. Jika modulasi digital diterapkan pada multiplex, maka tentu lebar masing-masing kanal yang dibutuhkan semakin besar. Jadi pada prinsipnya untuk FDM dan ASK, FSK maupun PSK sama dengan dihasilkannya multiplex. Setelah melihat gambar tadi, kita tahu bahwa dengan sinyal SSB kita dapat memultiplex sinyal SSB dengan hanya melewatkan upper side frekuensinya saja dari beberapa buah sinyal informasi yang dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda-beda. Ketika hasil dari sinyal SSB masing-masing saluran sudah dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda, sehingga ketika digabung dia tidak akan berhimpit di domain frekuensi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi jika dimultiplex dengan modulasi digital, tentu lebar kanal akan menjadi lebih besar. Maka kesimpulannya, multiplex FDM analog digital sama saja, yaitu membagi frekuensi untuk masing-masing kanal, tetapi lebar saluran yang dibutuhkan oleh satu saluran sinyal digital jauh lebih besar dibanding sinyal analog. Untuk membuktikannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.